Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat traders. Kembali lagi bersama saya, Kang Ajay, market analis dari FTSE Indonesia, Kota Malang. Oke, di sini seperti biasa melakukan sebuah atau mencari peluang untuk kita entry di hari ini ya teman-teman ya. Kemarin syukur alhamdulillah kemarin itu udah dapat profit ya teman-teman ya. Kemarin udah di profit ya ini 19,54. Nah, main scalping. Oke, makan intraday itu saya bilang bahwasannya tidak terlalu lama mungkin langsung ketahuan hasilnya gitu loh teman-teman. Oke, seperti biasa saya akan mulai terlebih dahulu untuk melakukan sebuah analisa. Langkah pertamanya saya pribadi ini bukan ini ya, melihat news atau berita yang telah terjadi yang akan terjadi di hari ini di tanggal 6 Mei 2023. Oke, saya lanjut teman-teman. Di sini saya mencoba untuk melihat eh, berita apa yang akan terjadi di high impact aja ya teman-teman ya. Biasanya sih saya juga melihat di sini teman-teman ya di trading apa di investing.com. Namun saya lebih enak sih melihat di sini. Karena saya itu bukan seorang fundamentalis ya teman-teman, teknikalis. Jadi saya itu lebih interaktif dengan sebuah grafik itu sendiri ya teman-teman ya. Eh, di chat itu sendiri. Nah, di sini setelah saya lihat bahwasanya di H Impact ini nanti jam 11.30 bentar lagi teman-teman di Australia. Nah, di Australia ini atau Australia ini terjadi H Impact. Oke, di bulan lalu ini 3,85%. Nah, sekarang pun juga sama forecastnya. Namun kita lihat, nah seperti biasa saya bisa lihat di usually effect ini actual greater than forecast is for currency. Nah, berarti kalau misalkan ini nanti keluarnya itu bagus buat apa itu namanya teman-teman? Buat eh hasil daripada hasil daripada aktualnya nanti kalau misalkan udah keluar lebih bagus dalam artian mata uang Aussie ini pergerakannya terhadap volatilitas sekali ya, volatile ya, bisa jadi misalkan ini agak bergerak ke atas nanti akan terjadi sebuah kenaikan atau penurunan yang sangat signifikan. Nanti kita lihat di chartnya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, untuk saat ini cuman yang high impact ini Aussie Aussie doang ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba langsung melihat interaksinya dengan cara seperti apa sih untuk kemarin ya syukur alhamdulillah ya teman-teman. Oke, kemarin tadi kan nanti ada chat apa itu namanya ada news dari Aussie USD dari LC nanti coba kita lihat pergerakannya itu seperti apa teman-teman. Saya hapus dulu remove seperti ini. Oke, nah di sini kalau kita lihat dari pola pergerakannya sendiri itu kita bisa melihat bahwasanya ini sedang teman-teman kalau misalkan belajar tentang masalah trend analisis di sini tuh udah ada tren transisi ya teman-teman ya, maksudnya itu di sini tuh udah diklik trend nah juga nanti ini ada akan bicara apa akan terjadi di sini sudah pertama terjadi sebuah lower low dengan hal yang serupa malah dihantam ke atas ya teman-teman. Nah di sini nah jadi ada tendensius ini melakukan sebuah kenaikan ya. Tapi kita perlu berhati-hati juga. Ini kan sebuah transisi, artinya apa? Ini masih lemah dalam melakukan sebuah kelanjutan sebuah tren ya teman-teman. Jadi kita itu perlu juga waspada. Waspada dalam artian apa? Kalau kita melakukan buy, jadi kita itu mencari sebuah peluang buy terlebih dahulu. Oke, nah selanjutnya biasanya saya itu marking ya, ibaratnya itu saya marking area-area yang sangat penting banget yang perlu kita diwaspadai. Nah, di sini itu ada kalau teman-teman belajar tentang masalah smart money konsep, di sini itu ada fair value gap ya.
dan awalnya itu jadi atap. Setelah atap itu di-break, itu berpeluang menjadi lantai, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya melihat dari sini, ini juga kalau teman-teman mau belajar juga, nah ini ada disebut dengan oke, breaker. Ini teman-teman, ini hanya berupa minornya saja, teman-teman. Makanya saya tuh bilang bahwasanya ini masih kita perlukan sebagai tren yang masih lemah, maksudnya transisi ya, teman-teman. Oke, transisi banget gitu, teman-teman, maksudnya seperti itu. Oke, dalam artian teman-teman kalau misalkan melihat sesuai dengan daripada technical analysis itu sendiri, itu kalau memahami sebuah tren itu akan jauh lebih enak. Tujuannya apa? Untuk mencari sebuah trading range kita, teman-teman. Di sini misal kita kalau kita gambarkan di sini impulsif. Nah, apakah ini yang ditarik? Yes, ini yang ditarik. Terus ini juga, terus ini juga. Terus dihantam ke bawah, terus seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kalau misalkan kita bicara otomatis setelah impulsif itu apa akan terjadi sebuah korektif, teman-teman. Jadi kita bisa cari peluang positif buy di area sini untuk menggunakan dia itu akan naik ke itu, teman-teman ya. Jadi udah jelas trennya itu melakukan sebuah transisi, ada ada tendensius untuk melakukan sebuah kenaikan. Terlebih itu ada sebuah trend transition ya, di sini itu ternyata juga di newsnya itu dari bulan kemarin dan forecastnya yang sekarang itu di sini kan sama ya, 3,85 dan juga 3,85 juga. Ketika ini muncul aktualnya itu lebih besar daripada 3,85, berarti itu Aussie ada cenderung akan melakukan sebuah kenaikan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat juga di sini itu tarik Fibonacci seperti ini. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kita asumsikan ini valid menjadi swing high ya. Memang sudah valid menjadi swing high, namun untuk menjadikan sebuah higher high ini masih belum valid, teman-teman ya. Oke, ini masih belum valid. Maka kita asumsikan aja di sini sudah valid. Oke, di sini ternyata sudah berketepatan dengan golden ratio. Di daerah sini benar, di sini ada imbalance value gap, teman-teman ya. Jadi kita bisa expect ketika harga turun ke sini kita melakukan exposure buy. Namun ketika nggak turun, kalau misalkan langsung lagi ke atas nggak apa gimana? Nah, kembali lagi ke tren eksternal itu seperti apa? Memang eksternal itu sedang bearish, teman-teman ya, sedang bearish banget nih ya. Udah mau diklik. Nah, trading range kita itu maka dari sini, teman-teman, dari sini terus sampai ke sini, teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman memahami bahwasanya setelah ada impulsif ini melakukan sebuah korektif yang sangat besar. Dalam artian ini kalau misalkan kita dianalisakan dari bawah swing sini, ini kan lower low udah valid ya karena sudah ngebreak yang terdekat, maka ini tuh akan menjadi sebuah korektif wave ya. Korektif di sini disebut dengan impulsive move, disebut dengan corrective move. Maka kita bisa teman-teman kalau belajar Fibonacci juga, jadi begini, Fibonacci ini akan tariknya dari sini dari impulsive move ke paling ujung ya. Nah, berketepatan di sini itu udah ada golden ratio. Ini hanya sebuah penanda saja ya, teman-teman ya, bukan dia ini kan sebuah acuan entry, hanya dijadikan penanda. Maksudnya apa penanda ini, gimana maksudnya, Bang? Jadi penanda itu kita harus benar-benar ketika melakukan sebuah entry menunggu sebuah price action itu sendiri ya. Reaksi daripada itu harga ketika sudah sampai di area berapa ini 066791 dan 066390, teman-teman ya, di antara ini. Oke, untuk Aussie USD. Maka untuk forecastnya itu semisal ini udah nyentuh ke sini, teman-teman, ternyata di mana di newsnya itu aktualnya itu lebih kecil daripada forecastnya, berarti ada chance dia tuh turun ke bawah. Setelah itu mungkin dia itu at least bisa bermain-main di sini, semisal dia tuh melanjutkan transisinya itu sendiri, dia akan terus melanjutkan
naikkan seperti ini teman-teman ya. Oke. Oke, setelah itu saya coba lihat lebih detailnya itu seperti apa sih. Nah, kalau misalkan kita melihat lebih detail lagi bahwasanya ini benar ya. Di sini itu ada sebuah resisten yang sangat kuat, itu di break dengan impulsif sekali. Oleh karena itu, maka saya lebih prepare untuk melakukan sebuah posisi buy ketika sudah di area sini teman-teman. Misalkan ini turun ke sini, saya mencari posisi buy. Eh, untuk mencari sebuah entry, kita bisa menurunkan ke time frame yang lebih kecil. Contoh di M30, misalkan di M30 ya, at least misalkan di M30 ini, setidaknya di M30, kalau kita menemukan sebuah setupnya itu di H4, biasanya itu saya turunkan satu step daripada time frame itu sendiri. Misalkan di H4 saya dapatnya, berarti saya cari peluang entry-nya itu di M30. Semisal ada setupnya itu di H1, berarti saya turunkan ke M15. Begitu ya teman-teman ya. Berhubung ini saya menemukan setupnya di H4, maka saya menurunkan di M30 mencari sebuah peluang entry teman-teman. Walaupun teman-teman itu masih ngantuk ke M13, M15, berarti teman-teman harus lebih presisi lagi. Maksudnya itu apa? Benar-benar harus kuat price action itu seperti apa. Entah di sini nanti itu ada chart pattern reversal, contoh chart pattern reversal ada double top, ada top reversal, ada yang yang apa itu? Yang berada di support ya. Ada misalkan itu triple bottom, misalkan seperti ini. Triple bottom ini bisa sampai, atau itu ada head and shoulder teman-teman, misalkan itu bahasanya tentang head and shoulder, itu nanti teman-teman bisa belajar tentang masalah chart pattern ya, atau itu ada double bottom. Nah, kalau ada juga yang mirip double bottom itu atau juga yang mirip sama dengan head and shoulder, sorry, head and shoulder itu misalkan posisi Quasimodo seperti ini. Jadi kita bisa mencari posisi buy-nya itu di sini teman-teman. Itu ya, ini semua itu merupakan chart pattern reversal ya teman-teman ya. Oke, saya kembali lagi ke chart, bahwasanya di sini itu ada chance untuk melakukan sebuah transisi daripada itu tren sendiri ya. Kan kita udah mengetahui kita itu ibaratnya walaupun mengambil sebuah counter trend, tapi kan kita mengetahui rambu-rambunya itu seperti apa sih. Untuk major pair, untuk major time frame itu memang sedang bearish. Namun di sini itu di time frame H4 kan besar nih. Jadi kita itu bisa mengambil, semisal itu harganya langsung jeblok ke bawah, kita langsung turunkan ke time frame M15 atau M30, terserah teman-teman. Saya aja nemu setnya di gimana. Kita mencari sebuah pola, entah itu candlestick pattern atau itu chart pattern reversal ya teman-teman ya. Jadi kita itu bisa carinya di sini. Jadi untuk buy prefernya itu semisal di sini tuh eh, ada sebuah chart pattern di time frame lebih kecil, jadi kita itu bisa untuk jaga-jaga. Untuk stop lossnya itu lebih kecil teman-teman ya, dengan target at least, dengan target itu minimal lah di sini. Ini udah satu banding 3 teman-teman ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita mau ngambil buy di sini, berarti siap-siap itu ngambil buy-nya itu semisal nanti turun di area kita pantau ya. Jangan langsung masuk, nunggu price action. Nah, gitu teman-teman ya, nunggu price action. Di area 065465, 065219. Oke. Ini kita lihat 065465, 65219. Ini posisi untuk mencari sebuah buy. Oke, misalnya harganya itu terus naik ke atas, kita mencari sebuah candle confirmation juga. Ini kan berarti kita itu malah mengikuti follow the trend, mengikuti trennya itu seperti apa. Nah, trennya kan sedang bearish nih, maka kita itu mencari sebuah peluang untuk posisi sell. Saran saya untuk mencari posisi sell ini agak riskan ya, soalnya riskan kalau misalkan teman-teman mengambil posisi sell ya. Di sini kalau teman-teman belajar, di sini itu ada sebuah trend liquidity teman-teman ya, akan di swap ya, akan disapu ya teman-teman. Oke, ini tuh akan disapu, maksudnya itu akan mudah untuk dijebol gitu ya, akan mudah untuk dijebol.
akan mudah dijebol ya teman-teman. Saran saya sih lebih prefer ketika harga udah di sini. Prinsipnya sama, semisal pengen pengen dalam artian itu pengen membeli suatu barang, otomatis kita itu nggak mau dong harga pasarnya misalkan 20.000, kita mau beli di 25.000, kan nggak mau. Nah, ibaratnya seperti itu sih teman-teman ya. Oke, maka forecastnya ini kalau kita melihat dari major 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 pair major time frame-nya itu, ini akan menjadi korektif single move, setelah itu menjelang ke korektif move. Nah setelah itu apalagi, nah at least kita itu bisa kalau posisi sell kita bisa mencari TP-nya itu dari daerah sini ya, TP swing high seperti itu. Belum saya bilang ini udah beneran udah ngefly ke atas ya teman-teman ya, udah ngefly ke atas nih dari hasil news. Coba kita lihat. Oke, ternyata itu lebih besar daripada forecastnya itu sendiri teman-teman. Jadi benar untuk masalah analisanya itu semisal ini udah daerah sini kita bisa mencari sebuah posisi buy teman-teman ya. Oke, di area sini. Oke, mungkin itu dulu dari saya teman-teman ya. Nanti kedepannya kita bisa jangan lupa biar tidak ketinggalan sebuah informasi dari Outlook market hari ini, bisa diklik ya atau di subscribe teman-teman ya, subscribe channel kami FTC Indonesia. Salam cuan teman-teman, saya pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.